Tadi kan kita tertarik perihal ini bahwa teloran dari program mandiri pendidikan itu adalah untuk menjadi manusia-manusia, memanusiakan manusia dengan goalnya itu adalah profilnya adalah Pancasila. Pancasila itu sebenarnya kan butuh kita ulas begitu ya, sebenarnya berkait dengan itu. Saya cuma was-was untuk mengantisipasi saja. Tapi kalau saya ngungkap nanti kan saya membuat provokasi ya, membuat provokasi. Walaupun ini karena nggak ada dasarnya begitu ya, kita anggap aja ini sebuah kebaik begitu ya. Akan tetapi kalau kita membuat profil berkaitan dengan profil Pancasila, kenapa kita nggak menggunakan yang sudah 5 dasar ini yang utama? Kalau kita nggak mampu menguraikan, kenapa kita nggak mencari yang bisa menguraikan dengan ya memang ya proses ini kan perdebatan nggak ada selesainya gitu ya, perdebatan nggak ada selesainya. Kalau mereka mengetahui seharusnya siapa yang harusnya menjabarkan gitu ya. Dari 6 item yang dikatakan sebagai profil Pancasila. Jadi kalau ada pendidikan ini berhasil dari pengembangkan minat dan bakat ini dapat diwujudkan dalam suatu sistem pendidikan, satuan pendidikan itu mampu mewujudkan program atau mampu mewujudkan kegiatan program Merdeka Pendidikan yang di sini mengembangkan minat dan bakat itu akan dapat diwujudkan, skillnya dapat berkembang dan seterusnya sampai kepada kemandirian katakanlah karena mengenai Merdeka Belajar itu kan masalah mandiri ya. Salah satunya kan memang masalah mandiri. Nah, kalau kita berbicara tentang hal ini bahwa kemudian setelah dari beberapa kriteria asesmen dan proses katakanlah perencanaan, proses evaluasi, ternyata ini bertemu, akhirnya muncullah sebuah siswa yang sesuai dengan kriteria, maka disebut sebagai profil Pancasila, kan gitu. Profil Pancasila. Namanya Pancasila. Profil Pancasila, tapi tadi ada 6 kriteria. Dan 6 itu profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan kalau dibahasakan mungkin untuk mencapai itu. Akhirnya proyek-proyek yang temakan menuju ke sana. Yang pertama beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat gotong royong. Yang kelima adalah bernalar kritis. Yang keenam adalah kreatif. Nah, ini yang akhirnya diangkat sebagai profil pelajar Pancasila yang memang sejak SD hingga nanti perguruan tinggi mewujudkan profil ini. Jadi dimensi sebenarnya. Jadi dimensi kan. Diturunkan dalam tema-tema yang ada. Oke, jadi kalau dari pendekatan mungkin yang tadi sekilas nyinggung pertanyaan Miss Uin itu pendekatan yang digunakan untuk ini kan teori perubahan. Jadi berkenaan dengan kembali ke tadi di awal Pak mendapatkan katanya dengan mindset pada saat generasi baby boomers kemudian dan seterusnya ini tidak bisa teknologi kan belum tersedia. Perubahan ini tentu juga akan berat kan. Tapi dari sisi tadi sentuhan dari esensi dan substansi tools ini bisa menjadi pemetaan dari masing-masing satuan pendidikan dan juga mungkin personality. Akhirnya dari tools yang ada ini kan memungkinkan untuk adanya mungkin pensiasatan yang bisa dilakukan untuk perkuatan. Begini saja, kita memang itu benar ya, dari ada ledakan penduduk ya pada saat itu, kemudian dia kan jelas tidak mengenal teknologi dan perkembangan semacam ini bagaimana gitu nyikapinya gitu ya. Itu kan kita sekarang begini,
kalau kita melihat berada yang di Jawa dan orang-orang yang di Jawa dan orang-orang yang mungkin di luar Jawa tapi ya dia mau bergerak maju, kita kan punya pengalaman kan, kita banyak pengalaman ini dari orang-orang Korea, orang-orang Thailand, Taiwan yang datang ke kita, yang bertamu ke pondok, itu mereka kan sambat pabrik yang diletakkan di NTT, di Maluku, di Sumatera, di Sulawesi, itu kan kinerjanya kan luar biasa, tidak optimal, jauh dari yang dikatakan optimal. Jadi lebih memilih rebahan daripada bekerja. Dia hanya mampu bekerja 3 jam maksimal. Lebih dari itu langsung mengatakan, saya sudah bisa makan. Nah, saya diskusi beberapa waktu yang lalu, kemarin 2 hari yang lalu, saya ketemu dengan beberapa manajemen orang-orang pendidikan. Ini orang-orang katakanlah provinsi yang nggak nyebut nama, provinsi, kemudian ada dari kabupaten. Ini kita ceritakan itu, nggak tahu, gitu. Katakanlah demikian. Padahal dia orang manajemen. Bahwa di sumber daya manusia di sana itu sebegitu parahnya. Nah ini saja kan belum disentuh, padahal kan orang-orang sekarang. Orang bukan baby boomer lagi, ya, sudah Gen Y, Gen Z. Kalau yang lalu kan wis tua-tua. Nah ini permasalahannya kan mindsetnya orang-orang ini kan luar biasa. Korea Selatan itu sampai sekarang off, perusahaannya yang berada di NTT itu off, dan ini kan mau diboyong ke sini dikarenakan SDM-nya nggak mumpuni, tidak sesuai dengan spek mereka, jauh dari yang mereka inginkan sebagai sebuah sumber daya manusia yang produktif. Gitu kan. Mereka berharap menyerahkan ke kita atau kita mau boyong ke sana begitu. Ya enggak, kita tetap rasional dengan keadaan kita. Tapi yang jelas bahwa pendidikan yang sekarang ini saja itu sudah bukan permasalahan sendiri, perubahan pasti permasalahan. Sekarang bisa kita bayangkan, berubah secara administrasi, guru itu memutus nggak zaman. Dari bentuk katakan, maaf, dari bentuk baris, ya, jadi kemudian menjadi kolom. Itu aja lebih bingung namanya. VLOOKUP. Kalau dari Excel kan dari VLOOKUP jadi HLOOKUP. Itu lebih ngomong. Padahal bukan esensi Bapak ini. Esensi banget. Kemudian dari nomor pembahasan materi, pembahasan, kemudian apa? Kegiatan, kemudian indikator, kemudian alokasi waktu. Ini digeser namanya itu wis mumet. Itu loh. Belum lagi ke taksonomi belumnya. Taksonomi belumnya. Iya. Ketinggalan kerja. KKO-nya. Kemudian menggunakan narasinya kata kerja operasional, kata kerja indikator, kata kerja mumet. Itu aja loh. Enggak bisa direalisasikan. Kalau kita skeptis, bagaimana dengan yang seperti ini? Kurikulum 2013 masih bingung, sudah muncul ini. Apalagi gabungan antara proyek, vocational skill, dan karakter. Nah, ini kan bukan saya mumet. Satu sisi mengurangi jam pelajaran, ini harus menjadi PR garapan kita loh ya. Satu sisi pelajaran dikurangi, satu sisi harus menambah dosen atau menambah guru. Coba bayangkan. Kalau SMA itu semula katakanlah itu enggak ada yang namanya vokasi. Sekarang harus ada vokasi walaupun mungkin 1 atau 2. Kemudian yang kedua harus ada proyek. Gitu ya. Ada proyek, vokasi, harus ada proyek. Kemudian mata pelajaran yang ada tentu harus dikurangi. Jam gitu ya. pelajarannya. Jam mata pelajarannya dikurangi atau jamnya dikurangi atau gurunya dikurangi. Ini mah bergabung terus ini apakah ini akan beralih menjadi pembimbing proyek atau beralih ke vokasi? Kan gitu. Ini juga pasti akan membingungkan. Ya. Masalah baru lagi. Masalah baru lagi. Ya. Sehingga kita katakan maunya menyelesaikan masalah bisa jadi menambah masalah. Merubah mindset itu berat.
Makanya seharusnya memang menggunakan tahapan-tahapan tadi, menggunakan skrip 1, 2, 3, 4, saya kira 15 ini. Episode itu yang saya baca dari sisi yang lain tadi ada 6 episode. Sekarang episode kedua kan begitu. Itu kan baru tingkat prototip gitu ya. Prototip sekolah-sekolah penggerak. Yang jika kita mau jujur itu bukan juga masih bersifat prototip, itu kan juga masih bersifat euforia lagi gitulah. Memang katakanlah demikian. Di awal tadi saya sekali lagi ngomong, apapun sistemnya, mekanismenya, sehebat apapun sebuah sistem, kita undang-undang sudah banyak, regulasi juga sudah banyak, SOP itu sambrek gitu ya. Undang-undang kita itu pasalnya nggak karu-karuan, banyak banget gitu. Mulai pusat daerah itu satu bab itu pasalnya sampai teko ngisor itu oke banget gitu ya. Nah, pada saat kita itu mengesensikan undang-undang ini saja repot banget nggak karuan. Ini adalah garapan yang luar biasa. Garapan luar biasa. Katakanlah beribu maaf. Kebiasaan guru di kita ini sudah terlanjur dirubah kayak apapun adalah administrasi. Hanya bentuk miring yang namanya sebagai potret kan gitu kan. Untuk menjadi potret landscape jadi potret. Ini saja kadang kan wes membingungkan gitu ya. Kemudian artinya bahwa selama ini guru itu adalah memang dilatih berkaitan dengan administrasi, kan gitu. Kalau kita mau jujur, kalau saya begitu, kalau mau menggunakan tahapan episode, kita selama ini kenapa banyak siswa dalam tekanan? Tadi kan kita di depan kan ngomong tekanan, siswa itu dalam tekanan. Jadi orang yang apalagi ranking itu cenderung tekanannya banyak banget. Pada saat dia biasa ranking 1, ranking 2, mundur ranking 3, itu dia sudah dibully. Masa kamu kalah dengan Ustadz Jarwo, masa kamu kalah dengan Ustadz kami, kan gitu. Tidak ada orang yang membuli, tidak ada orang yang ngomong pun juga sudah, saya tidak ingin kalah dengan Ustadz Nurin. Biasanya begitu. Pada saat di ranking 5 ini persaingan, dia itu sudah pusing, mumet. Ini bukan prediksi. Saya di tahun 2004-2005, setiap kali saya workshop di beberapa sekolah, saya mencari 10 besar. Di Malang, di Kediri, di Nganjuk. Saya tanya, cari momennya Pak, mana Pak yang ranking di 10 besar Pak? Itu Pak saya datangi. Semuanya psikologinya hampir sama. Semua dalam posisi tertekan. Jangan sampai, umpamanya dia nggak bisa melampaui ranking 1, maka dia jangan sampai kalah dengan si B yang dia ranking 4 gitu. Jadi jangan sampai. Jadi ini tertekan, dia hebat. Kemudian tertekan yang kedua, artinya kesekian dari tadi itu, orang tuanya juga begitu. Kenapa kamu turun 2 ranking saja, itu sudah ditekan. Kemudian gurunya juga memberi harapan dengan kalimat begini, pinter kamu anak pinter memang kamu, itu menjadi beban dari dia, padahal itu bukan realitas, bukan makna apa-apa dalam kehidupan. Kan sebagai contoh kan begitu. Ini yang sejujurnya terjadi, mungkin ini yang bisa diantisipasi supaya apa yang seharusnya dilakukan. Kalau kita nggak banyak begini, mohon maaf bukan berarti apa-apa, enak cenderung skeptisnya begitu ya, semoga aja enggak, karena memang ini berat. Katakan demikian, mengenai soal saja, kan saya sering job ya, bahwa kenapa soal kita nggak kita tekankan saja menjadi sebuah episode tahapan ini biar jadi lebih dulu, membentuk mindsetnya dulu, bahwa kita membentuk soal yang sekarang ini adalah generasi multi choice. Artinya bahwa kita sering mengatakan generasi kita itu generasi multi choice, generasi yang tidak terasa kemampuan menyelesaikan masalah dan kreatif. Gitu. Menunjukkan bahwa pendidikan kita kan memang tidak mendidik untuk kreatif gitu ya. Bagaimana untuk kreatif? Paling tidak melalui pola pikirnya dulu.
soalnya bukan soal sejarah. Saya sering jok entah ke teman-teman, saya sering jok. Bahkan juga ke manajemen mulai dari kabupaten, provinsi, pusat pun juga, saya juga sering jok gitu ya. Bahwa saat mereka bertanya, bagaimana Gus, bagaimana Pak Yai, menurut jenengan pendidikan ini akan lebih baik apa enggak? Enggak deh, kayak gitu. Kenapa? Karena kita selama ini belajar sejarah. Soal kita soal sejarah 100%. Loh, enggak. Iya. Saya mengalami kok. Buktinya saya mengalami sendiri. Kan ada kimia, tapi kan sejarah kimia. Loh, kok bisa begitu? Karena soal saat saya ujian di kelas 12, dulu di kelas 3 namanya, itu adalah mata pelajaran kelas 1. Yang ditanyakan itu adalah materi yang kelas 1 dulu. Saya harus hafal ini. Kalau hafal saya bisa menjawab. Katakanlah begini, rumus katakanlah rumus garam zodium itu apa begitu? Namanya begitu. Hingga kita kan membuat CU, CA, 2, namanya kan begitu. Nah, pada saat kita membuat pilihannya ini 1, 2, CACU, CA, CACL, gitu kan. Kemudian NaCl, mana yang dikatakan rumus garam dapur satu-satu. Ini berarti kan apalan. Ini berarti kan soal tampaknya kimia tapi sejarah. Kenapa soalnya nggak dikontekskan dulu? Ini mapan, semua memiliki ini, maka mindset akan terbentuk gitu. Kalau mindset terbentuk itu akan dibuat apapun maka akan lebih mudah. Katakan demikian. Kita membuat soal yang konteks dan soal yang visioner. Pokoknya kan begitu. Yang visioner, kalau suatu saat 5 tahun yang akan datang atau kamu akan menemui tanah dengan 100 hektar, ada kandungan ini, apa dalam pikiran kamu, apa yang kamu lakukan, apa kreatif kamu, kan begitu pamannya kan begitu. Nah, ini akan menjadi relevan. Atau saat dia kelas 11 dikasih, kalau kamu memiliki uang 1 miliar, saya beri kamu 1 miliar, apa yang kamu lakukan? Kan gitu. Kalau orang nggak punya visi, ditukok ke sate. Kan gitu. Nah, ini yang bukan maksud saya menjadi sebuah kapitalis, enggak, tapi kan ini kan sebuah bentuk mindset, membentuk visi. Lah ini saja terbentuk, kemudian kita harus merubah banyak hal. Ya sebenarnya enggak kalau kita sih relax aja sih sebenarnya, kita relax. Kita cuma membayangkan. Makanya banyak di media guru udah bingung. Ya, berarti kan memerdekakan, mencerdaskan, memandirikan, ini kan suatu hal sih murah sekali itu kalau mindset. Ini pikiran melangit, tapi semoga membumi. Tapi satu niatan yang sangat bagus sekali dari beliau, sangat bagus. Kita support. Tapi manakala memang bagaimana sih cara untuk membuat anak supaya kreatif kalau perlu inovasi. Kemandirian ini yang ditekankan kan salah satunya kreatif. Mandiri kreatif. Kalau orang itu menciptakan lapangan kerja itu inovasi. Harus dilibatkan inovasi gitu kan. Nah, ini tentang sebuah apa langkah. Berarti langkah yang pertama adalah mindset. Pola pikir itu saat kita miss tujuan, miss pola, miss sistem, ya seterusnya juga terjadi. Kita akan selalu gagal. Dari Pak W, Bandung. Secara kodrat dalam menjalani hidup berdunia, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial dalam artian bahwa manusia tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh dan interaksi dengan manusia lainnya. Maka sistem pendidikan haruslah mengedepankan atau mengutamakan tentang kemanusiaan manusia yang penerapannya disesuaikan dengan perkembangan baik psikos dan psikologi yang dinamis dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Dalam hal itu memenuhi kebutuhan dalam rangka mempertahankan kehidupannya,
perlu pengetahuan atau pendidikan bagaimana agar dapatnya mengenali, mengelola dan memberdayakan sumber-sumber daya alam sekitarnya. Ya kalau melanjutkan yang tadi bahwa sambil nyaut itu, pendidikan itu kan memang kita harus akui selama ini memang tidak membangun kreativitas. Ya. Yang kedua, tidak membangun kemampuan interpersonal, kemampuan bersosial, kemampuan interaksi sosial itu memang tidak terbangun, apalagi intrapersonal. Kemampuan muhasabah, kemampuan mengevaluasi diri terhadap potensi yang dimiliki supaya dapat dikembangkan itu hanya dengan satu cara, dia mengenali potensi dirinya, potensi secara lahir dan potensi secara batin. Memang pendidikan pada akhirnya tidak bisa akan terlepas dengan ini, gitu ya. Orang mengatakan interpersonal, sebenarnya inner, bahwa ada potensi di dalam diri yang di luar yang tampak. Orang mengatakan unsur-unsur meta, begitu ya, unsur-unsur meta. Ini yang metafisik, meta-meta ini, tapi bukan berarti itu adalah satu klinik begitu, tapi faktanya bahwa kita itu banyak yang tidak bisa dilihat. Wong kita merasakan pahit dan getir itu nggak bisa dilihat kan. Yang bisa dilihat hanya kopinya kan. Gitu. Berarti kan pahitnya kan orang iso rasanya kan begitu ya. Kemudian bahagia itu kan juga orang kan juga semuanya merasakan. Tentram, semua orang juga merasakan. Hutang itu yang menjadikan beban duduk duit ya kan begitu kan. Akan tetapi kan bebannya sehingga orang sakit stroke, orang sakit darah tinggi, ya, diabetes, itu kan bukan karena apa-apa, tapi karena apa yang dirasakan di dalam batin ini, di dalam benak. Tidakkah itu membuktikan bahwa ada satu elemen yang sebagai instrumen inti kehidupan itu adalah fi'anfus, diri yang berada di dalam jiwa. Maka kalau orang-orang dulu, pendidikan itu adalah kesadaran. Orang dulu itu pendidikan kesadaran. Jadi kalau kita sakalkan miskonsep, bisa jadi menjadi salah konsep kalau kita nggak hati-hati. Itu begini, kita meningkatkan skill, keterampilan, kita meningkatkan skill dan keterampilan sehingga siswa memiliki skill keterampilan sebanyak-banyaknya kalau perlu, gitu ya. Tapi coba kita bayangkan, saat dia punya skill dan keterampilan, ternyata nggak ada perusahaan yang dilamar karena tamat sekolah itu adalah dia menjadi pekerja. Setelah dia tamat, perusahaan ini gak enak. Gimana? Sing dilamar sopo? Kalau kamu itu akan menciptakan anak-anak yang tampan supaya nanti melamar gadis, dan gadis boleh dilamar. Itu yang seharusnya juga dipikirkan begitu. Jadi pada saat sebuah sistem kurikulum itu seharusnya adalah fungsinya stimulus, menstimulan. Permasalahannya itu orang itu bukan berarti dia itu tidak bisa membuat sesuatu atau tidak bisa membuat sesuatu. Bukan ini permasalahan. Jadi bukan permasalahan orang itu bisa membuat sesuatu atau tidak bisa membuat sesuatu. Bukan ini permasalahan. Mau nggak dia belajar? Mau nggak dia itu bergerak? Kalau kita tetap rebahan, manja, dan memposisi sebagai apa? Cinderella kompleks, ya sekali lagi kita kan menjadi bohong. Artinya bahwa pendidikan kita membangun mental ini yang kita khawatir, membangun mental ini, kemampuan kreatif. Jadi kita pertama memang kita memerlukan informasi data, gitu ya. Sehingga kita memerlukan manajemen informasi dan manajemen data. Satu itu dari segi pendidikan.
kita mengumpulkan data, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang akan kita diskusikan sehingga yang paling manfaat, yang relevan dengan pendidikan dan pembentuk kepribadian, katakanlah data, kayak gitu. Kemudian kedua, kita mendiskusikan untuk memiliki sebuah pemahaman atas data itu. Dari masing-masing informasi itu kita kaji, kita analisa, kita hipotesa, kemudian ini akan menjadi kemanfaatan. Kita memahamkan dari data itu, kita pahami, kayak gitu. Kemudian kita mengeksekusinya. Kita melakukan satu langkah-langkah terapi, langkah-langkah aksi. Ya. Kemudian setelah ini kita miliki, kita masuk menjadi sebuah, kita buatkan menjadi sebuah pola kesadaran, pola pembiasaan. Setelah kita aksi, kemudian kita melakukan pembiasaan. Pembiasaan yang diperlukan untuk terbentuknya sebuah karakter istiqomah, sebuah karakter konsisten, karakter yang sungguh-sungguh. Yang sulit itu bukan masalah iso membuat bata atau tidak. Yang sulit itu bukan masalah iso ngeprok watu atau tidak, tapi konsisten apa tidak kita membuat kerajinan yang tidak memerlukan skill apapun kecuali tenaga. Ngeprok batu, kemudian dijadikan kerikil, dijual jadi gerasa. Kan gitu. Ini sudah menghasilkan gitu. Termasuk mental konsisten di dalamnya dan sungguh-sungguh di dalamnya itu adalah menghilangkan ego di dalamnya. Kan gitu. Kebiasaan ini, pembiasaan ini. Ya, ini kan yang kemudian kemampuan hipotesa. Kita mulai berpikir terkait dengan bahwa batu ini dapatkah dibentuk, diciptakan, diadakan, dan ini diwujudkan melalui siapa, gunung apa, asalnya dari mana. Ini mulai dianalisa, hipotesa, kan gitu. Ya. Kemudian setelah kita memecah-mecah batu, asalnya dari mana, kemudian ternyata sehingga kita tidak hanya berhenti menjadi tukang batu. Ternyata batu dapat kita datangkan, ternyata yang batu itu tidak hanya batu kali. Ternyata banyak batu-batu yang lain yang memiliki nilai-nilai seni yang luar biasa. Setelah itu kita masuk pada sintesis. Kita sintesiskan. Jadi ini bisa digabungkan, bisa dikolaborasikan, bisa disatukan menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang berfaedah. Gitu. Kemudian maka pendidikan kita tercerahkan jika kita mengatakan bahwa profil Pancasila menjadi pemuda atau menjadi generasi pelajar, apa? Profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu 7 tahap ini, kemampuan ini, kreatif sampai pada inovasi, pada pembiasaan, pada saat sampai sintesa. Nah, kemudian pada saat inilah menjadi sebuah proses kecerdasan mandiri merdeka. Tahapan ini. Jadi setelah ini baru masuk mungkin untuk spiritual ulul albab, Rabbana makhluk adil batil. Tidak ada yang mulai melihat bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia. Jadi kalau tukang batu rendah, tapi kalau dia sudah memiliki pembiasaan, kemudian titik tertentu dia mampu menganalisa, ternyata sumber-sumber dari sana, kemudian sintesa dapat digabungkan menjadi sebuah seni, maka menjadi pencerahan bagi diri. Ini kan hanya konversi sebuah batu sebagai diterapkan dalam bentuk yang lain, kalimat sebuah ilmu. Kemudian bagi dari sebuah pendidikan juga bahwa tadi kan kita sampaikan bahwa sebuah data atau informasi saat hanya berhenti pada organ lahir, katakan demikian ya, hanya informasi tanpa fakta, kan ini yang harus disatukan, membentuk mindset ini. Kita hanya mendengar bahwa kita hanya menerima pelajaran biar di Ponorogo ada peristiwa ini.
Kemudian Darwin ada konsep evolusi. Unsur penciptaan, unsur evolusi, pamannya kan begitu. Ini kan bersifat abstrak, ini kan pelajaran yang bersifat keyakinan atau dengan kata lain kepercayaan gitu loh. Artinya bahwa mata pelajaran yang hanya bersifat kepercayaan ini harus dikurangi. Harus dikurangi. Ini merusak pola pikir. Tadi kan tahapan yang paling bawah itu kan data, informasi, ya, dan hafalan. Gitu loh. Jadi kalau sistem pendidikan kita itu hafalan melulu, dituntut hafal. Kalau nggak hafal nggak bisa jawab nanti soal semester. Ini guru harus tahu. Ini tahapan paling bawah yang namanya hafalan itu. Apalagi hafalan nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, nggak tahu faedahnya, anfaedah. Bagaimana akan dianalisa? Bagaimana akan dihipotesa, bagaimana akan menjadi kebiasaan, bagaimana akan menjadi hipotesa sintesa, dan bagaimana akan mencerahkan gitu loh. Ya paling-paling bisa begini, kowe nek apal ini, kalau kamu semester bisa jawab nilaimu songo, hanya begitu aja gitu loh. Hanya berhenti di sini.